Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode lalu, kita telah pelajari mengenai sifat manusia yang mengajarkan kita betapa luar biasa Tuhan itu Dia baik kepada kita, sehingga berkat melimpah dapat menjadi bagian kita, sifat yang baik menjadi bagian kita. Dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang pertentangan besar. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentu dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom, Apa kabar hari ini? baik sekali. Baik sekali. Terima kasih Pendeta. Dan langsung saja Pendeta, pada saat ini kita akan belajar tentang pertentangan besar ya. Dan pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan berperang dengan manusia? Karena kan berbicara pertentangan besar. Pertentangan ini apa dengan manusia? Eh, Tema pertentangan besar ini adalah tema yang unik oleh karena ini adalah satu prinsip hermeneutik atau menafsir Alkitab yang penting untuk menjadi background ketika kita membaca Alkitab. Pertentangan besar ini eh, bukan antara Allah dengan manusia. Eh, Karena eee, Tuhan itu mengasihi manusia. Nah, ada seorang yang bernama di tahun 1858, H.L. Hastings. Dia menulis sebuah buku berjudul The Great Controversy Between God and Man. Pertentangan besar antara Allah dan manusia. manusia. Tetapi bagaimana Allah mau bertentangan dengan manusia? Allah itu mengasihi manusia. Kita dapat baca di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Di dalam Alkitab ini dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan tidak berperang dengan manusia. Jadi dengan siapa? Nah, nanti kita akan lihat Alkitab katakan. Ayat yang lain yang menunjukkan tentang hal ini. Di dalam Matius 25 ayat 41. Firman Tuhan berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi pertentangan Tuhan ini adalah dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka yang membuat keputusan, kebebasan memilihnya, dia putuskan berpihak kepada setan dan malaikat-malaikatnya. Dia juga akan mengalami hal ini. Tetapi pertentangan yang utama Tuhan bukan dengan manusia, tetapi dengan kejahatan. Ah, Dan karena manusia mengambil bagian dalam kejahatan, akhirnya dia juga akan terikut. Tetapi kalau manusia yang memilih Tuhan, Tuhan tidak pernah berperang dengan manusia. Dia tahu siapa kita ini. Kita ini debu. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itu yang Mazmur 8 katakan yang kita baca di episode sebelumnya. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia tidak berperang dengan manusia, tetapi yang dia benci adalah dosa dan kejahatan. Dan siapa saja yang menginginkan atau cenderung kepada hal-hal yang seperti ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat dibencinya. Terima kasih Pendeta. Jelas ya, Tuhan tidak berperang dengan manusia. Dan tapi memang ada peperangan itu Pendeta ya, Ya. pertentangan itu. Nah, kalau begitu Pendeta, di mana pertentangan besar itu dimulai? Di dalam Alkitab dijelaskan bagaimana pertentangan yang besar itu dimulai. Dan sayangnya
itu, terjadi di sorga. Ah, Di tempat yang sebenarnya adalah penuh damai, tetapi itu dimulai di sana. Di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 14 sampai 15 dan ayat yang ke-17, kita dapat baca di dalam Alkitab ketika dikatakan, "Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah." Di gunung kudus Allah tempatnya. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi ini adalah peristiwa kejatuhan dari eh, malaikat Tuhan yang memilih untuk melawan Tuhan dan itu terjadi di mana? Di Gunung Kudus Allah. Lebih lanjut kita akan melihat akan siapa dia. Tetapi kalau pertanyaannya di mana? Ah, pertama itu dimulai di di sorga. di sorga. Jadi ternyata yang Gunung Kudus Allah itu ialah Ya, dari itu surga adalah itu ya? gambaran Gambaran. bagaimana tempatnya itu adalah di sorga. Oke, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya, siapa yang memulai pertentangan besar ini? Di sorga siapa yang memulai pertentangan besar? Di dalam Alkitab juga menerangkan tentang hal ini. Kita dapat baca di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Jadi, di dalam Alkitab dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar." Nah, ini adalah Lucifer. Ah, Nah, jadi nama Lucifer dia dari kata lux artinya terang dan sphere itu pembawa terang. Jadi Membawa namanya terang. pembawa terang ya. Jadi engkau sudah jatuh dari langit. Nah, kan jatuh dari sorga ini ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Eh, jadi ini yang tadi Yeskiel itu adalah Raja Tirus, gambaran Raja Tirus Mhm. yang dimana itu adalah gambaran dari setan dan ini Yesaya 14 ini adalah tentang Raja Babylon yang melambangkan juga akan karakter dari setan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi." Nah, jadi kita lihat ada berapa kata aku di sana. Ya. Aku, satu, dua, tiga, 5. empat, lima, yang merah itu ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa lain akunya bisa lebih dari itu. Nah, Ah, jadi apa yang mau ditunjukkan ayat ini? Bahwa berpusat kepada diri itu adalah karakter Lucifer. Dan itu yang membuat kejatuhan di dalam dosa. Dia mau menyamai yang maha tinggi. Padahal dia hanya ciptaan. Yeskel pasal 28 katakan bahwa Raja Tirus yang menggambarkan karakter setan ini adalah dia adalah ciptaan. Jelas dia diciptakan oleh Tuhan. Tapi dia mau menyamai sang pencipta. Karena apa? Aku, self-center. Berpusat kepada diri. Ini yang menjadi masalah. Kenapa terjadi banyak peperangan? Karena ingin supaya diri aku yang di-glorified, yang dimuliakan, ya, yang ditinggikan. Kita mau menjadi pusat perhatian yang sebenarnya kita bisa berikan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan saja. Tetapi Lucifer yang adalah salah satu dari malaikat kerub yang berjaga dalam Yeskel 28.
Dia memiliki kuasa atas para malaikat, ya. Tetapi dia mau mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang Allah. Ini Alkitab katakan. Jadi Lucifer ini yang menantang Allah. Bayangkan ini ciptaan meskipun dia yang terbaik dari yang diciptakan, ya. Taruhlah sesuatu yang terbaik dari semua malaikat-malaikat. Dia pemimpin dari malaikat ini. Namun ketika dia merasa bahwa dirinya sudah begitu hebat dan dia mau untuk supaya mendirikan tahtanya mengatasi Allah. Dia mau duduk dalam bukit pertemuan, dia mau ikut di dalam the council of God, ya. Di dalam pertemuan eee, kealahan, ya. Mau menjadi bagian dari Trinitas ya enggak bisa, ya. Mau bagian dari kealahan ya, dia hanya ciptaan. Bahkan bukan hanya itu, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, luar biasa sekali ini karakter Lucifer ini. Dia mau menantang Tuhan, dia mau menyamai Tuhan padahal dia hanya ciptaan. Jadi Lucifer inilah yang memulai itu dan kita lihat menariknya, dia mau bahwa karakter ini pun ada pada manusia. Pada waktu Adam dan Hawa, eee, ya nanti kita akan baca juga sih ayatnya, cuma saya enggak mau lupa makanya Oh ya, saya silakan terangkan pendeta. ini. Bagaimana dia katakan bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Siapa yang sebenarnya mau seperti Allah? Lucifer kan yang Iya, sebenarnya, aku iya. mau menyamai yang maha tinggi. Tetapi dia mau transfer karakter itu kepada Kepada Adam dan manusia. Hawa, kepada manusia. Dan akhirnya manusia ini selalu merasa tidak puas. Jadi sebenarnya rasa tidak puas itu mulai dari Lucifer. Sudah diberikan posisi sebagai kerub yang berjaga. Di antara malaikat dia salah satu yang tertinggi. Dan kemudian, eee, dia sudah diberikan tempat yang luar biasa, tapi tidak puas. Jadi, rasa tidak puas terhadap berkat Tuhan, itu dapat membuat kita jatuh secara rohani. Membuat hidup kita berantakan, membuat hidup kita merasa tidak nyaman. Meskipun kita memiliki banyak hal, tapi kalau rasa tidak puas itu yang diperkembang, seperti Lucifer, maka dan tidak bersyukur kepada Tuhan, itu yang membuat hidup kita pahit rasanya. Iya. Jadi dengan jelas dikatakan pendeta ya, yang memulai pertentangan besar itu Lucifer itu sendiri, yang tidak puas dengan apa yang dia tidak miliki, padahal sudah di paling yang paling indah. Dari namanya saya sudah dijelaskan memancarkan terang, harusnya apa, janganlah kita ya salah memancarkan harusnya ya. Oke pendeta, jadi tadi disampaikan pertentangan besar itu dimulai di surga dan yang memulainya itu ialah Lucifer. Nah pendeta, pertanyaan selanjutnya, kan di surga, terus bagaimana dia bisa turun sampai ada di dunia ini? Bisa di bumi ini? Ya, jadi pertentangan itu dimulai di sorga. Bagaimana bisa turun pertentangan itu di bumi ini? Ya, itu terjadi oleh karena penipuan setan. Ketika di sorga, dia kemudian tidak bertahan. eh, Apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 3:15, ya, di situ Tuhan yang membuat pertentangan antara eee, manusia dengan setan. Karena kalau Tuhan tidak buat itu, nggak ada pertentangan. Kan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena setan ini, maka manusia menjadi hamba dosa, menjadi pengikut ya setan. Dan tidak akan ada pertentangan itu kalau kemudian Tuhan tidak campur tangan. Tuhan campur tangan yang menyebabkan adanya pertentangan. Kalau tidak, oh Lucifer nggak ada yang lawan di dunia ini. Semua manusia menjadi pengikutnya. Nah, Tetapi kemudian Yesus datang memberikan pilihan kepada manusia. Lalu terjadilah pertentangan itu. Kejadian 3:15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini menggambarkan Yesus yang meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada permusuhan setan dan perempuan itu. Ah, Karena Tuhan campur tangan, makanya kita ada rasa, kita ada pilihan untuk mengikut Tuhan. Jadi terjadi pertentangan. Nah, pertentangan itu terjadi di bumi antara Adam dan Hawa dan setan mengalahkan Adam dan Hawa yang menyebabkan mereka takluk. Tapi pertentangan itu berlanjut karena ada Kristus yang mengatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi kalau Tuhan tidak campur tangan, kita akan ikut-ikut iblis. Karena sudah kalah dengan iblis. Jadi tapi ada Yesus yang memberikan kepada kita kuasa untuk melawan setan. Jadi pertentangan itu berlanjut di atas bumi ini. Di mana setan berusaha ya untuk selalu mengalahkan umat Tuhan, selalu mengalahkan yang mengikuti Tuhan, tapi pada saat yang sama ada Roh Kudus yang bekerja untuk menolong manusia mengalahkan kuasa kejahatan ini. Jadi itulah sebabnya pertentangan ini muncul ya. Oleh karena itu dimulai dengan penipuan setan dan kemudian ini diberlanjutkan oleh karena ada kuasa Kristus yang menolong kita untuk dapat mengalahkan kuasa setan. terima kasih pendeta. Artinya jangan kita selalu mengiyakan apa yang diminta setan, tapi kita harus ada pertentangan dengan dia. Iya, Ah, hanya ikan yang mati yang ikut arus. jangan sampai kalau Ya, gitu sampai kayak ikan jadi yang sudah mati ya. Kita ya, masih bernafas, ya mengikut arus artinya pertentangan dengan dengan setan, kuasa kegelapan. kuasa kegelapan. Ya, karena memang siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Iya. Kita dikelilingi dengan kuasa kegelapan ya. Kita Rasul Paulus katakan bahwa musuh kita adalah bukan darah dan daging ya, tapi adalah roh-roh jahat di Roh udara. jahat. Jadi Tetaplah bersama Tuhan dalam pertengahan ini maksudnya. iya. Tapi lebih lanjut pasti kita akan belajar. Dan pendeta ini ada pertanyaan, apa isu dari pertentangan besar itu? Isunya apa? Ah, tahan dulu pendeta, sebelum pendeta jawab apa isu dari pertentangan besar itu, kita tahan sejenak dan tetaplah di Hope Channel Indonesia setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang pertentangan besar. Sudah dijelaskan oleh pendeta tadi, pertentangan besar dimulai di surga. Dan siapa yang memulainya? Yang memulainya adalah Lucifer. Dan pada saat ini sudah ada pertanyaan yang sempat tertunda tadi. Pertanyaannya ialah, apa isu dari pertentangan besar itu? Dan kita langsung saja, pendeta, apa isu dari pertentangan besar itu? Ya, pertentangan besar antara Allah ya dengan Lucifer ini, antara Yesus dengan setan ini mencakup beberapa hal. Di dalam Alkitab kita dapati, kita lihat dari ayat-ayat yang Alkitab, itu adalah menyangkut akan pemerintahan Allah dan hukumnya. Dari mana kita tahu ini? Oke, kita coba baca Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 17. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, ketika Allah menyatakan keputusannya bahwa ketika kamu makan, pastilah engkau mati. Ini Kejadian 2 ayat 17 katakan. Ketika kamu makan, maka kamu akan mati. Tapi apa yang setan katakan? Kejadian 3 ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi apa yang Tuhan katakan ditentang. Perintah Tuhan ditentang sama setan. Jadi apa isunya ini? Ini masalah pemerintahan Allah dan hukumnya, perintahnya. Jadi apa saja yang setan katakan itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan
setan berusaha untuk supaya kita tidak ikuti. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam Kejadian pasal 2 kita dapati, ketika Tuhan perintahkan jangan makan, setan mengatakan makan. Jadi ketika Tuhan katakan mati, setan katakan kamu tidak akan mati. Tetapi ketika Tuhan katakan jangan makan, setan mengatakan makan. Kalau Tuhan katakan makan, dia akan katakan jangan makan. Kebalikannya pendeta ya. Ya, kenapa? Karena ini adalah pemerintahan Allah ya, dan hukumnya ini yang menjadi isu dari pertentangan ini. Setan mau untuk supaya menjatuhkan pemerintahan Allah. Itulah sebabnya di ayat yang tadi kita baca, dia mau menyamai yang maha tinggi, bahkan mengatasi bintang-bintang Allah. Mendirikan tahtaku. Wah. Jadi ini masalah posisi. Banyak orang jatuh ya. Siapapun dia bisa jatuh karena posisi. Lucifer pun jatuh karena posisi, ya kan? Dan juga kita lihat menarik, Adam dan Hawa. Setan juga menawarkan posisi loh. Sekarang kita Keluaran Kejadian pasal 2 ya. Ketika Kejadian pasal 3. Ketika dikatakan bahwa kalau kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kan dia menawarkan itu posisi juga. Padahal dia sendiri yang mau posisi itu. Jadi inilah dia mau berkuasa. Ya. Jadi dia mau menggulingkan pemerintahan Allah. Dia yang memimpin. Nah, dan juga hukum Allah itu. Jadi karena kalau pemerintahan itu kan berkaitan dengan hukum. Kita lihat kalau orang ganti pemerintahan, ganti hukum dan sebagainya. Nah ini pemerintahan Allah, Allah punya hukumnya. Dan karena pemerintahan Allah kekal, hukumnya itu adalah kekal. Ya. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana setan berusaha untuk mendiskreditkan pemerintahan Allah dan hukumnya. Dan kemudian setan berusaha mengatakan secara tidak langsung dari ayat-ayat tadi bahwa pemerintahan Allah itu tidak adil. Dan hukumnya itu hanya membatasi kesenangan. Coba kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah katanya. Ya kalau kamu gak makan ya kamu gak akan jadi seperti Allah. Kamu ya begitu-begitu saja. Jadi dikompor-kompori ini kan supaya makan dan diiming-imingi. Nah ini adalah Lucifer adalah mau menjatuhkan pemerintahan Allah dan hukumnya. Itu yang pertama. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah, ini isunya adalah tentang karakter Allah. Setan berusaha menanamkan rasa tidak percaya Hawa kepada Tuhan. Setan mengatakan alasannya. Alasannya menarik di dalam Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi artinya Allah mengetahui sebenarnya kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Tapi dia nggak suruh makan itu, ya, supaya kamu tidak seperti dia. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter Allah ini dia sebenarnya Allah tidak menciptakan kamu itu dengan sempurna. Dia mau mengatakan bahwa Allah tidak ingin kamu menjadi seperti dia. Menyalahgambarkan karakter Allah. Padahal Allah sudah kasih yang terbaik kepada manusia. Tapi bagi setan tidak. Setan menuduh Allah menahan berkat-berkat terbaik Allah kepada manusia. Karena dari ayat ini sebenarnya setan mengatakan, oh Allah mengetahui kalau kamu makan kamu seperti Allah. Oleh karena itu dia katakan jangan makan. Ya, jangan makan. Jadi setan menuduh Allah menahan berkat-berkat terbaik Allah kepada manusia. Dan setan sedang menanamkan rasa tidak puas dan tidak percaya kepada Allah. Ini masalah karakter ini. Setan juga menuduh Allah tidak menciptakan manusia dengan sempurna. Jadi artinya karakter Allah itu disalahgambarkan. Bukankah Allah menyediakan yang terbaik, tapi setan bilang tidak.
Allah itu penuh kasih, tapi setan katakan tidak. Ya. Setan berusaha membujuk Adam dan Hawa untuk mengambil tempat Allah. Dengan memakan buah itu, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ada dua isu. Yang pertama adalah tentang pemerintahan Allah dan hukumnya, dan yang kedua adalah tentang karakter Allah. Allah. Dan inilah yang perlu untuk diselesaikan pada waktu Yesus datang. Ya, untuk menunjukkan bagaimana Allah itu yang sebenarnya, bagaimana Bapa itu yang sebenarnya. Nah, itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini. Dan nanti kita lihat bagaimana salib menjelaskan semua itu. Dan bahwa tuduhan setan di dalam Alkitab tentang karakter Allah, tentang hukumnya, tentang pemerintahannya. Bahwa Allah itu tidak adil, dia menyembunyikan hal yang terbaik dari manusia. Dan kemudian bahwa karakter Allah itu adalah sewenang-wenang dan tidak menciptakan manusia dengan sempurna dan sebagainya. Itu dibuktikan salah di kayu salib. Kayu salib. Terima kasih luar biasa Pendeta. Kita mau lebih jauh lagi Pendeta. Dan kalau sekarang bagaimana Alkitab menggambarkan pertentangan besar ini di zaman Nuh? Ya. Di dalam zaman Nuh kita dapat melihat. Jadi tadi dari sorga turun ke bumi, Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita lihat di zaman Nuh. Berfirmanlah Tuhan. Ini pada zaman Nuh ini. Iya. Dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi karena ada pertentangan di sana. Ya, di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima juga dikatakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan di situ ada roh Tuhan. Jadi ada pertentangan di dalam hati manusia. Jadi pertentangan besar itu bukan hanya terlihat ya antara Yesus atau Allah dengan setan, tetapi ke dalam dunia berpindah juga ke dalam hati kita secara pribadi. Ketika ada dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa setan. Nah, di sini ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa setan ini lebih membuat manusia kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan. Sedangkan roh Tuhan ada di sana. Nah, jadi kita bisa lihat ada dua roh yang ada di zaman Nuh. Dan sayangnya hanya 8 yang masuk ke dalam bahtera. Ya. Tapi paling tidak di sana kita bisa melihat ada pertentangan antara kuasa kejahatan dan kuasa Allah di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya Pendeta akan tadi di zaman Nuh, bagaimana ini pertentangan besar di zaman Nuh. Dan sekarang bagaimana pertentangan besar di saat di Menara Babel. Ya. Di dalam selanjutnya setelah Nuh ya, kemudian berlanjut terus beberapa ratus tahun kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ya, ayat 3 sampai 5 ketika dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, menarik oleh karena bata itu adalah inovasi baru. Karena biasanya mereka gunakan batu. Tapi manusia di zaman Babel ini sudah mereka menggunakan membuat bata. Jadi inovasi baru, teknologi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Nah, lihat ini, cari nama. Ini kan roh setan ini, kan roh selfish, posisi, cari nama. Ya.
Kita buat menara yang puncaknya sampai ke langit. Kenapa sampai ke langit? Karena sebelumnya kan air bah. Supaya nggak kena air bah mereka mau Oh, iya bangun iya. itu sampai ke langit. Ya. Dan marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu ayat yang ketujuh dan delapan. Baiklah kita turun dan mengacau balokannya di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi kita lihat Tuhan campur tangan di sana. Bagaimana kuasa manusia yang ingin berkumpul. Padahal kan Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian ini pada waktu penciptaan. Ya, penuhilah bumi. Beranak cuculah penuhi bumi. Tapi manusia enggak. Dia mau berkonsentrasi di satu tempat. Ketika Sekali lagi ini kan roh Lucifer ini, roh setan ini. Ya. Apa yang Tuhan katakan selalu kebalikannya. bertentangan ya. Bertentangan. Maka pertentangan besar. Di sini pertentangan besar bukan hanya pertentangan fisik. Ya pertentangan rohani. Ah, Pertentangan rohani yang terjadi antara firman Tuhan dengan kemauan dari si iblis. Nah, ketika Tuhan katakan berseraklah ya atau penuhilah bumi, beranak cucu dan penuhi bumi, tetapi kemudian manusia berkumpul mau satu kota untuk mencari nama, ya. Dan kemudian Tuhan kacaukan, ya. Itulah kenapa disebut Babel, itu kan karena ada kekacauan di sana. Dan akhirnya Tuhan di dalam Alkitab dikatakan di ayat yang ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Jadi Tuhan itu tetap mengontrol peristiwa manusia ini. Tetap firman-Nya itu pasti akan berlaku. Ya. Jadi sebenarnya dari sini kita tahu kalau kita tidak berada di pihak Tuhan, kita rugi. Ya. Karena pasti kalah kalau tidak di pihak Tuhan iya itu. pasti kalau walaupun ada Eh, pertentangan tetapi kita lihat Allah Iya. selalu ada bersama-sama dengan manusia. Meskipun ya ada saatnya di mana kita nampaknya kalah. Tapi itu hanya nampaknya. Di akhir-akhirnya umat Tuhan itu selalu menang. Ah iya. Ya. Jadi demikian juga di dalam Alkitab jelas ketika digambarkan semuanya itu. Memang ada saatnya umat Tuhan itu nanti di kitab Wahyu kita akan sampai juga ke sana. Di mana nampaknya umat Tuhan itu kalah ya di dalam Wahyu pasal 13 ya. Nampaknya akan aniaya, tetapi ujung-ujungnya menang. Di dalam Wahyu 21, 22 menang, yang diangkat ke sorga itu umat Iya. Tuhan ya. Yang nampaknya dianiaya ya, tetapi pada akhirnya menang. Pertentangan besar ini dengan melihat gambaran besar ini adalah satu hermeneutical principle atau prinsip penafsiran yang metanaratif. Artinya ini adalah gambaran besar untuk melihat garis besar bagaimana sejarah bumi ini sampai yang akan datang. Dan sebagai umat Tuhan kita bersyukur karena Alkitab menyampaikan ini kepada kita, kita tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Paling tidak kita tahu bahwa umat Tuhan pasti menang. Amin. Oke, terima kasih pendeta. Karena pendeta sempat sampaikan umat Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan pertentangan besar dengan umat pilihan Tuhan ini? Ya, umat Tuhan ada selalu dalam sepanjang zaman. Hmm. Dalam pertentangan ini, Tuhan selalu memiliki umatnya. Ya. Dan setan juga memiliki pengikutnya. Jadi ada the great controversy atau pertentangan besar itu antara Kristus dan setan, dan pengikut Kristus serta pengikut setan tentunya akhirnya. Ya. Ketika banyak manusia telah mulai meninggalkan Tuhan ya setelah zaman Babel ini berlanjut, Allah memilih Abraham. Lalu di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini Kejadian 12 ayat 1. Kemudian Tuhan memilih Abraham ketika dunia kebanyakan telah meninggalkan Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat 19 kita dapat baca di sana. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi selalu saja ada. Kalau tidak satu bangsa, ya satu keluarga Tuhan pilih. Nah, kebenaran tidak bergantung kepada jumlah. Kebenaran Tuhan itu absolut. Tidak berdasarkan jumlah. Yang benar itu tetap benar meskipun sedikit. Itulah sebabnya nanti di perjanjian baru ini diulangi lagi dengan ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Jalan Tuhan adalah jalan yang sempit. Kenapa? Karena sedikit orang melewatinya. Karena banyak pertentangan yang dihadapi di sana. Jadi di perjanjian lama kita lihat Tuhan memilih habis dari keturunan Set, ya, dari Adam dan Hawa, kemudian Set, keturunan Set, lalu masuk kepada Abraham. Aku memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya untuk hidup menurut jalan. Apa? Menurut kepada firman Tuhan, menurut kepada perintah Tuhan, menurut kepada hukum Tuhan. Jadi ingat pertentangan adalah melalui setan tidak percaya kepada hukum Allah dan karakter Allah. Ya, kepada pemerintahan Allah. Tetapi umat Tuhan adalah yang menerima pemerintahan Tuhan melalui menerima akan perintahnya, hukumnya. Dan juga percaya bahwa karakter Tuhan itu adalah baik yang selalu menuntun umatnya. Jadi zaman Abraham pun kita lihat ada di sana. Bagaimana berhubungan dengan pertentangan besar ini, Tuhan selalu memilih umatnya. Bagaimana pendeta dengan pada zaman Elia? Tadi kemarin sempat Abraham ada. Kalau bagi zaman Elia bagaimana pendeta? Ya, pada zaman nabi-nabi kita dapat lihat sebenarnya panjang ini, namun kita ringkaskan, ambil satu contoh Elia. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14 di sana. Pada waktu itu Elia berkata, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup. Ini konsep the remnant di sini, atau umat yang sisa. Ketika semua orang meninggalkan Tuhan, hanya dia merasa dia sendiri, ya. Dan mereka yang ingin mencabut nyawaku. Padahal Tuhan katakan apa di ayat yang ke-18? Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Inilah the remnant. Inilah umat yang sisa. Nah, nanti di pelajaran berikutnya kita pelajari khusus apa arti daripada umat yang sisa itu. Dan konsepnya sudah ada di perjanjian lama. Dan yang mulutnya tidak mencium dia, yang artinya yang ikut Tuhan. Jadi setan selalu berusaha untuk menghidupkan dia punya kekuasaan supaya orang mengikut dia, orang memilih dia, orang menyembah dia, orang menerima dia. Tetapi ada roh Tuhan juga yang bekerja di atas dunia ini. Jadi pertentangan yang besar ini akan selalu terjadi sampai dosa itu dihapuskan. Oke, terima kasih pendeta. Dan sebelum kita lebih jauh lagi, mohon ditahan dulu ya pendeta. Oke, pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth dan masih bersama dengan Pendeta Doni Kris Sutianto. Pendeta, kita lanjutkan pertanyaan pendeta ya.
bagaimana kita melihat pertentangan besar dalam kisah Ayub? Ya. Setelah pada zaman Elia masih banyak lagi hal yang kita bisa lihat, namun kita potong sampai pada kisah Ayub sekarang. Ya. Kalau dalam kisah Ayub kita lihat bagaimana setan yang selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 6 sampai 9 dan 11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi di antara anak-anak Allah ada iblis menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ini menarik karena kalau Allah memuji, itu sangat jarang di dalam Alkitab, memuji karakter manusia. Oh ya. Ya. Itu sangat sangat jarang. Dan ini tunjukkan kepada Ayub yang memang dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi apa jawab iblis? Kali lagi pertentangan besar. Iblis selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, bukan? Ya, ayat yang ke-9 dikatakan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Nah, jadi dia bukannya dia katakan, "Oh, memang Ayub itu baik." Oh, enggak bisa. Alkitab katakan di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus bahwa setan ini adalah berjalan-jalan dan mengaum mencari siapa saja yang dapat dimangsanya. Nah, ini karakter daripada iblis ini yang selalu berusaha menjatuhkan, sedangkan Tuhan selalu berusaha untuk menyelamatkan. Jadi pertentangan ini terlihat di dalam kisah Ayub. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi Tuhan katakan dia baik, takut akan Allah. Setan katakan jamah dia, kutuki dia. Ya, ya. Tapi itu bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya itu terjadi. Dan dalam episode yang pertama itu tidak ada masalah. Ayub tetap setia. Ya. Dia tidak tahu peristiwa pertentangan besar ini di sorga. Ya. Namun dia tetap setia dan setan tidak berhenti. Ada episode yang kedua di dalam Ayub 2 ayat 1 sampai 5 kita dapat baca di dalam Alkitab. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis pertanyaan yang sama. "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu firman Tuhan kepada iblis, ya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Nah, diulangi lagi kata yang sama. "Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan membelikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Jadi memang provokator ini si iblis ini. Sudah hidup baik-baik ya, takut akan diberkati. Selalu saja dia berusaha untuk supaya manusia ini tidak berada pada pihak Tuhan. Itulah pertentangan besar ini. Yaitu di mana setan mau kita berada pada pihak yang melawan Tuhan seperti dirinya. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Dan kita nampak lihat di sini, itulah terjadi pertentangan pada zaman Ayub. Namun Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan itulah yang diharapkan dari umat Tuhan juga.
cerita Ayub memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa pertentangan itu bisa dimenangkan di dalam Tuhan. Amin. Asal di dalam Tuhan meminta kekuatan dari Tuhan. Dalam hal ini kita mempunyai Roh Kudus. Terima kasih Pendeta. Luar biasa ya pertentangan di Ayub dan dia dapat memenangkan itu. Dan Pendeta, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pertentangan besar itu melibatkan alam semesta kita ini? Ya, pertentangan di sorga maupun di bumi ini juga bukan hanya menjadi perhatian dari manusia yang ada di bumi ini dan juga di sorga, tetapi juga alam semesta. Nah, penduduk dunia lain yang tidak jatuh dalam dosa, dia juga terlibat di dalam pertentangan yang besar ini. Contohnya kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 6 dan di dalam Ayub 2 ayat 1. Ketika setan datang menghadap Tuhan di sorga, apa yang terjadi? Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan dari antara mereka datang juga iblis. Jadi pertentangan ini terjadi sebenarnya di alam semesta. Cuma masalahnya dunia kita ini yang jatuh ke dalam dosa. Sementara yang lain tidak. Nah, ayat yang pertama di pasal yang kedua dari kitab Ayub juga menyatakan yang sama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi anak-anak Allah datang di sana dan setan menuduh Ayub di depan perkumpulan itu. Artinya bukan hanya sorga dan dunia kita yang jatuh dalam dosa, yang terlibat dalam pertentangan besar, tetapi penyalahgambaran karakter Allah setan lakukan juga terhadap dunia lain, karena dunia yang lain tahu akan peristiwa ini. Dan itulah sebabnya nanti kita akan lihat bagaimana salib itu menolong alam semesta, bukan hanya dunia kita ini, untuk melihat bahwa tuduhan setan terhadap dua hal tadi yang kita tadi telah lihat di dalam Alkitab, tentang hukum Allah dan juga tentang karakter Allah, itu diselesaikan di kayu salib. Nah, karena ini melibatkan alam semesta dan salib bukan hanya untuk manusia. Salib ada pertunjukan untuk alam semesta bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Pendeta. Lebih mantap lagi pembahasan kita pada saat ini Pendeta. Saya sampai merasakan bahwa luar biasa Allah kita itu tetap walaupun dalam pertentangan tetap membela kita umat manusia. Lebih jauh lagi Pendeta, bagaimana dengan pertentangan Yesus dan setan di saat ada di dunia ini? Pada waktu setelah perjanjian lama kita masuk ke perjanjian baru saat ini. Bagaimana pertentangan Yesus dan setan. Jadi urutannya dari sorga ke bumi. Dari bumi kemudian dari Taman Eden, terus perjanjian lama sudah selesai, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, setan tidak henti-hentinya menggoda Yesus. Ya, kita dapat baca baik itu di dalam Matius pasal yang keempat dan juga bagaimana Yesus digoda di padang gurun, dan juga selama Yesus melayani di atas dunia ini, kita dapat melihat bagaimana pertentangan besar ini terjadi. Berkali-kali di dalam Alkitab Yesus itu mengusir setan. Jadi memang ada pertentangan di sana. Nah, di dalam Matius 8 ayat 16 dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu. Ini pertentangan yang real terjadi, ya, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Lalu kemudian di dalam Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Yesus dikuasai Roh Kudus. Pada waktu itu tetap dia digoda oleh iblis. Jadi pertentangan itu terjadi bukan hanya di sorga, di dunia ini
hanya manusia, tapi Yesus pun ketika dia datang, setan juga berusaha untuk melawannya dan Yesus dapat alahkan itu. Jadi melalui cerita ini kita tahu bahwa setan tidak pandang bulu. Siapapun digoda dan siapapun bisa jatuh. Malaikat jatuh, nabi jatuh, ya. Tetapi semua ada jalan keluarnya. Ya. Ketika kita kembali datang kepada Tuhan, nah, ya, Tuhan memberikan jalan keluarnya dengan memberikan pengampunan dan keselamatannya melalui salib. Sekali lagi salib ini menjadi fokus dari pengharapan dari umat Tuhan. Ya, benar pendeta. Pas pendeta sampaikan salib, pertanyaan yang saya mau tanyakan pun tentang salib. Bagaimana pertentangan besar ini di saat disalib? Ya. Apa terlibat di salib ini, bagaimana ini Pertentangan besar terjadi di salib. Bahkan perjalanan Yesus menuju salib, kelihatan pertentangan besar itu terjadi. Di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, kita dapat membaca di dalam Alkitab bahwa ketika mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi bahkan perjalanan ke salib pun, kenapa itu terjadi? Karena setan. Ya. Setan merasuki Yudas dan akhirnya Yesus disalib. Nah, setan berpikir dengan disalib Yesus kalah, tetapi disitulah letak kemenangannya. Jadi setan ini hebat memang, tapi ya tidak hebat-hebat banget sebenarnya. Karena dia salah perhitungan. Dia pikir dengan Yesus disalib dia menang. Karena ya mati kan. Iya. Tapi Yesus bangkit dan ternyata disitulah kekalahan dia di situ. Dia mau Yesus disalib, padahal salib itulah kemenangan Yesus dan kemenangan kita juga. Dan kemudian kita baca di dalam ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bayangkan ini perjamuan suci bisa kerasukan. Nah, karena Yudas tidak siap. Jadi itulah sebabnya di dalam Korintus Paulus katakan, kalau kita perjamuan suci itu siapkan hati. Ini tidak dengan Yudas. Dia perjamuan suci tidak siap hatinya, kerasukan iblis dia. Nah, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini berkaitan dengan pelajaran sebelumnya bahwa ada kuasa memilih. Nah, kuasa memilih inilah yang diperebutkan di dalam pertentangan besar. Nah, Yudas pilih yang mana? Dia pilih untuk mengikuti bisikan setan. Nah, di situ dia jatuh. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi siapa saja di dalam pertentangan besar ini dia dapat masuki. Salah satu dari murid Yesus saja yang bersama-sama dengan Yesus melihat mujizat Yesus, ya, melihat bagaimana perbuatan-perbuatan luar biasa dari Yesus, bagaimana kemudian mereka melihat perbuatan Yesus yang sangat luar biasa, termasuk membangkitkan orang mati, itu aja bisa dikuasai iblis. Mereka, Yudas ini adalah salah satu dari murid Yesus di kitab Lukas yang juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk membuat mujizat juga. Tetapi dia yang menjual Yesus. Jadi jangan pernah merasa puas dengan kemampuan diri kita. Jangan pernah merasa puas dalam satu titik di mana kita merasa bahwa kerohanian kita sudah cukup. Tidak. Pada waktu kita merasa cukup, di situ letak kejatuhan kita. Nah, di dalam hal ini di salib kita lihat ada pertentangan di sana, ya. Bahwa peristiwa itu terjadi oleh karena diinisiasi oleh iblis, ya. Dia menggerakkan Yudas untuk menjual atau mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus itu mengasihi orang berdosa dan membenci dosa. Hukum dan kasih-Nya bertemu di salib. Ya. Jadi kalau kita lihat mengapa salib itu adalah menunjukkan tuduhan setan itu salah.
Pertama, ketika dia katakan karakter Yesus, karakter Allah itu tidak kasih, karena dia menciptakan manusia, manusia tidak sepenuhnya sempurna, itu tuduhannya kan, Iya. bahwa padahal dikatakan bahwa di dalam Mazmur 8 manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, tetapi kemudian setan menunjukkan kamu harus sama seperti Allah di dalam Kejadian 3 ayat yang kelima kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan kamu akan menjadi sama Sama seperti seperti Allah. Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia itu sempurna. Dia menuduh karakter Allah itu adalah tidak baik. Tetapi dengan kematian Yesus, Yesus yang adalah Allah. Ya. Kita sudah pelajari pelajaran sebelumnya. Yesus adalah Allah yang co-eternal, sama-sama kekalnya, co-equal, sama derajatnya, yang adalah Allah 100%, mati untuk manusia, menunjukkan Allah yang penuh dengan kasih. Dan kenapa dia harus mati? Bukankah dia dapat mengampuni begitu saja? Kalau hukum Allah itu suci, sama seperti Allah adalah suci. Dan hukum Allah adalah refleksi daripada karakter Allah. Jadi dengan menunjukkan bahwa dia mati di kayu salib, itu adalah tuntutan dari hukum, dia menunjukkan bahwa hukum Allah itu tidak dirubah. Karena kalau itu dirubah, berarti tidak perlu dia mati. Ya. Tetapi oleh karena upah dosa adalah maut, jadi harus ada yang mati. Ya. Dosa pelanggaran firman Allah, jadi harus ada yang mati di sana. Jadi akhirnya Yesus mati di kayu salib. Di salib itulah tuduhan setan bahwa hukum Allah tidak bisa dituruti itu gugur oleh karena kehidupan Yesus yang tanpa dosa. Ya. Dan kemudian tuduhan setan bahwa Allah itu tidak kasih. Yesus adalah Allah, mati di kayu salib. Di salib inilah isu pertentangan besar itu diselesaikan dengan melihat kematian Kristus di kayu salib. Luar biasa. Lanjut pendeta ya. Kalau begitu lebih jauh lagi bagaimana Allah memberikan pertolongan dalam pertentangan besar. Ada dua hal yang Tuhan sediakan bagi pertolongan buat kita di dalam pertentangan besar ini. Yang pertama adalah dia menyediakan Roh Kudusnya bagi kita. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus Tuhan dikirim Allah kepada kita untuk menolong kita dalam pertentangan besar ini. Kita tidak akan pernah dikalahkan kalau kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Tidak. Karena Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Kita sudah bahas bahwa dia menggunakan kemanusiaannya ketika menghadapi segala macam tantangan terhadap dirinya. Dan dia menang. Dan dia memberikan jalan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan Roh Kudus itulah yang mewakili Yesus yang datang ke dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengirimkan malaikatnya juga kepada kita untuk menolong. Di dalam Ibrani 1 ayat 14 dikatakan, Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi mereka yang memperoleh keselamatan, Tuhan kirimkan malaikatnya. Masing-masing kita, Tuhan kirimkan malaikat untuk melindungi kita. Jadi di dalam pertentangan besar ini Tuhan menyediakan pertolongan. Dan apabila kita bergantung, meminta kuasa Tuhan, meminta dan bersandar kepadanya, ya dengan kuasa Tuhan kita tidak akan dikalahkan. Amin. Terima kasih pendeta. Jadi Allah memberikan Roh Kudus, dia juga memberikan malaikat ya pendeta ya. Tapi selain itu, apalagi yang diberikan Allah dalam pertentangan besar ini? Lebih spesifik lagi pendeta, perlengkapan rohani. Ya, dalam hal ini Tuhan mempersiapkan juga. Jadi Tuhan memberikan Kristus, Tuhan memberikan Roh Kudus dan mengirimkan malaikatnya. Selain itu, ada perlengkapan senjata rohani Allah yang disiapkan. Di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17
dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita lihat ada firman Allah, ada iman di sana, ada Injil damai sejahtera, ada kerelaan, ada kebenaran, ada keadilan yang merupakan karakter-karakter yang perlu kita miliki dengan kuasa Roh Kudus. Jadi di sini adalah persediaan perlengkapan rohani yang Allah sediakan dalam pertentangan besar ini bagi kita. Dan di dalam Alkitab kita dapati apa kunci kemenangan dalam pertentangan besar itu. Ya. Kunci kemenangan dalam pertentangan besar itu adalah di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 11. Di zaman akhir ini ketika ada pertentangan antara Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Jadi ini lebih jelas kelihatan siapa yang sebenarnya berperang. Bukan tadi di awal, tadi ada judul buku kan, The Great Controversy Between God and Man. Ya, antara Allah dan manusia. Tapi sebenarnya bukan. Pertentangan itu terjadi adalah antara Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dengan malaikat-malaikatnya. Inilah the great controversy itu. Namun itu berpindah ke dalam manusia oleh karena kita harus memilih ikut Mikael atau ikut setan. Iya. Nah, di situ kita terlibat di dalamnya. Dan naga besar itu, siapa naga besar itu? Iblis atau setan. Dan bagaimana kita dapat mengalahkan setan? Di dalam ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi setia kepada Tuhan sampai akhir. Itu yang menjadi kunci kemenangan. Bergantung kepada kuasa dari darah anak domba itu. Amin. Pendeta, pertanyaan terakhir. Apakah dosa ini akan timbul lagi? Dengan tidak segera membinasakan setan, maka Tuhan menyelesaikan masalah dosa itu untuk selamanya. Jadi itu timbul di sorga, tapi kan tidak langsung diselesaikan. Tuhan biarkan itu, ya. Dan kemudian dengan demikian Tuhan mau untuk menyelesaikan masalah dosa sekali untuk selamanya. Seluruh alam semesta akan melayani Tuhan dengan sukacita karena sudah ada pelajaran dari bahayanya ketidakpercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, itu makanya perlu ada periode waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ketika masalah itu sudah diselesaikan, ketika Yesus datang kedua kali menjemput umatnya, dan ketika Yesus datang lagi untuk menciptakan langit dan baru dan bumi yang baru dan dosa itu dibakar sepenuhnya dalam api neraka, apakah itu akan timbul dua kali? Alkitab berkata dalam Nahum 1 ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Jadi tidak akan timbul lagi. Kenapa? Sudah ada contohnya. Periode waktu selama ribuan tahun di mana Tuhan membiarkan setan cukup bagi manusia karena kita yang mengalami, dan juga bagi alam semesta, penduduk yang tidak jatuh ke dalam dosa, mempelajari bahwa tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada kebaikan karakter Tuhan, tidak percaya kepada hukumnya, hanyalah menimbulkan kesengsaraan. Dan itu sudah melihat, dan kita akan menjadi saksi di sorga. Ya.
Oh, kalau ada yang mau membuat dosa lagi, enggak, kita sudah alami pahitnya dosa dan kita hidup kekal. Kita Iya, akan iya. menjadi saksi selama kekekalan betapa pahitnya dosa itu. Itulah sebabnya kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Wah, luar biasa. Terima kasih pendeta. Penjelasannya sungguh sangat baik untuk setiap pertanyaan yang saya sudah tanyakan. Dan pendeta boleh di bagian terakhir ini diringkaskan. Pertentangan besar terjadi antara Kristus dan malaikat-malaikatnya melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Itu bukanlah dengan manusia. Jadi dengan demikian kita bukan sasaran pertentangan itu. Tetapi kita akan menjadi bertentangan dengan Tuhan ketika kita memilih berada di pihak iblis. Dosa tidak segera dibinasakan adalah untuk memberikan pengertian kepada semua makhluk yang berakal budi seperti manusia, malaikat dan penduduk lain yang tidak jatuh dalam dosa bahwa Allah itu kasih dan menerima pelayanan yang penuh dengan sukacita, bukan karena takut. Hukum Allah diberikan untuk kesejahteraan hidup manusia dan bukan untuk membatasi kesenangan manusia seperti apa yang setan tuduhkan kepada Allah. Salib menunjukkan bahwa Allah mengasihi orang berdosa dan membenci dosa yang adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Pada akhirnya Yesus menang dan setan kalah. Pastikan kita berada di pihak Kristus. Amin, luar biasa. Terima kasih pendeta. Boleh pendeta tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana pentingnya untuk bergantung kepada Tuhan. Pada akhirnya Yesus akan menang, dan tolonglah kami untuk berada di pihak Yesus, berada di pihak yang setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima akan hukumnya, menganggap hukumnya bukan untuk membatasi kesenangan, tetapi adalah jalan kepada kebahagiaan kami. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu menang di dalam pertentangan besar ini ketika kami bersandar kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk setia, tolonglah kami untuk percaya akan firman Tuhan, dan tidak gampang untuk percaya kepada bujukan iblis. Pada akhirnya kami tahu bahwa melawan Tuhan, melawan hukumnya adalah pada akhirnya kalah di dalam pertentangan besar ini. Tolonglah kami untuk setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Pemirsa Hope Channel Indonesia, tentunya kita ucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita telah menyelesaikan satu episode pertentangan besar. Dan biarlah apa yang kita sudah pelajari pada saat ini boleh membawa hati dan pikiran kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang pertentangan ini karena kita tahu yang menang ialah Yesus Kristus. Tetaplah selalu bersama dengan Yesus Kristus. Dan pada saat ini pun kami masih mengajak untuk sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia agar boleh mengikuti program selanjutnya, episode selanjutnya. Karena kita akan membahas bagaimana kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus berdampak bagi kehidupan kita. Jadi tidak sabar untuk episode selanjutnya. Kami masih selalu mengajak untuk pemirsa tetap selalu bersama-sama dengan kami dalam acara The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.